Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Putra dan rekan saya Dia dan Erni. Apa kabar semuanya kawan-kawan? Semoga sehat-sehat, sehat selalu, dan semoga semua terhindar dari masalah yang ada sekarang. Amin. Sebelumnya saya sudah menulis beberapa poin-poin penting yang akan saya presentasikan untuk presentasi malam ini. Oke, langsung saja. Segmentasi pasar. Pengertian segmentasi pasar: pemasaran sasaran target marketing yang dilakukan oleh pemasar melalui 3 langkah utama, yaitu pertama, marketing segmentation, yang kedua, marketing targeting, dan yang ketiga, market positioning. Market segmentation atau segmentasi pasar yaitu mengidentifikasi dan memilih-milih kelompok pembeli yang berbeda-beda yang mungkin meminta produk dan atau bauran pemasaran tersendiri. Marketing targeting atau pasar sasaran yaitu memilih satu atau lebih segmen pasar untuk dimasuki. Market positioning atau penetapan posisi pasar yaitu membentuk dan mengkomunikasikan manfaat utama yang membedakan produk perusahaan dan produk lain di pasar. Misalnya untuk membuat sebuah hal yang memiliki kelebihan di mata konsumen, yang dimana itu memiliki sebuah keunikan tersendiri yang dapat membedakan karena kualitas barang, harga, dan keunikan sendiri yang membuat konsumen tertarik. Kita lanjut poin kedua, yaitu pola segmentasi. Pola segmentasi dapat dibantu dengan banyak cara. Salah satunya adalah dengan mengidentifikasi segmen preferensi. Segmen preferensi terdapat 3 pola, yaitu pola pertama, preferensi homogen, pola kedua, preferensi tersebar, dan ketiga, pola preferensi terkelompok. Untuk pola preferensi homogen menunjukkan suatu pasar di mana semua konsumen secara kasar memiliki preferensi yang sama. Dasar segmentasi pasar. Segmentasi pasar dibagi menjadi 4 kelompok. Pertama, segmentasi geografis. Dalam segmentasi geografis mengharuskan pembagian pasar menjadi unit-unit geografis yang berbeda seperti contohnya negara, provinsi, kota, atau lingkungan rumah tangga. Nah, perusahaan dapat memutuskan untuk beroperasi dalam satu atau sedikit wilayah atau beroperasi dalam seluruh wilayah. Yang kedua, segmentasi demografis. Dalam segmentasi demografis, pasar dibagi menjadi kelompok-kelompok berdasarkan variabel-variabel demografis, seperti contohnya usia, jenis kelamin, pekerjaan, agama, ras, dan lain sebagainya. Variabel-variabel demografis merupakan dasar yang paling populer untuk membedakan kelompok-kelompok pelanggan. Nah, salah satu alasannya adalah bahwa keinginan, preferensi, dan tingkat pemakaian konsumen sering berhubungan dengan variabel demografis. Yang ketiga, segmentasi psikografis. Dalam segmentasi psikografis, pembeli dibagi menjadi kelompok yang berbeda berdasarkan gaya atau kepribadian akan nilai. Yang keempat, segmentasi perilaku. Dalam segmentasi perilaku, pembeli dibagi menjadi kelompok-kelompok berdasarkan pengetahuan, sikap, pemakaian, atau tanggapan mereka terhadap suatu produk. Banyak pemasaran yakin bahwa variabel perilaku kejadian, status pemakai, sikap, dan lain sebagainya merupakan titik awal terbaik dalam membentuk segmentasi pasar. Lalu, saya akan menjelaskan bagaimana segmentasi yang efektif. Tidak semua segmentasi itu bermanfaat. Agar dapat berguna, segmen-segmen pasar haruslah: pertama, dapat diukur, yaitu ukuran, daya beli, dan profil segmen harus dapat diukur. Yang kedua, besar, yang berarti segmen tersebut harus besar dan profitable untuk dilayani.
Yang ketiga, dapat diakses, yang berarti segmen tersebut harus mudah dijangkau untuk dilayani. Yang keempat, dapat dibedakan, yang berarti segmen tersebut dapat dibedakan dengan jelas. Yang kelima, yang terakhir, dapat dilayani, yang berarti segmen tersebut dapat dijangkau atau dilayani dengan sumber daya yang dimiliki perusahaan. Selanjutnya, memilih segmentasi pasar. Dalam hal ini, perusahaan dapat memilih atau mempertimbangkan segmentasi pasar apa yang harus digunakan. Yang pertama ada konsentrasi segmen tunggal. Perusahaan bisa memilih sebuah segmen tunggal melalui pemasaran yang terkonsentrasi. Perusahaan mendapatkan pengetahuan yang kuat tentang kebutuhan segmen dan memilih posisi pasar yang kuat di segmen tersebut. Yang kedua ada spesialisasi selektif. Dalam hal ini, perusahaan memilih sebuah segmen secara objektif. Masing-masing segmen menarik dan memadai. Mungkin terdapat sedikit atau tidak ada sinergi di antara segmen-segmen tersebut, namun masing-masing berpotensi sebagai penghasil uang. Yang ketiga ada spesialisasi produk. Dalam hal ini, perusahaan berkonsentrasi dalam menghasilkan produk tertentu yang dijual ke beberapa segmen. Melalui strategi spesialisasi produk, perusahaan membangun reputasi yang kuat di bidang produk tertentu. Yang keempat ada spesialisasi pasar. Dalam hal ini, perusahaan berkonsentrasi untuk melayani berbagai kebutuhan dari suatu kelompok pelanggan tertentu. Perusahaan mendapatkan reputasi yang kuat dengan mengkhususkan diri dalam melayani kelompok pelanggan itu dan menjadi saluran pemasaran bagi semua produk baru yang mungkin digunakan oleh kelompok pelanggan tersebut. Yang kelima ada cangkupan seluruh pasar. Dalam hal ini, perusahaan berusaha melayani seluruh kelompok pelanggan dengan menyediakan semua produk yang mungkin mereka butuhkan. Hanya perusahaan yang sangat besar yang dapat melaksanakan strategi cangkupan seluruh pasar. Perusahaan besar dapat mencakup seluruh pasar dengan dua cara umum, yaitu melalui pemasaran yang tidak terdiferensiasi atau pemasaran yang terdiferensiasi. Cukup sekian video saya, terima kasih.